Perkenalkan, nama saya Sela Yunanda, NIM 35 2019 001, Prodi Sosiologi Fiskom UKSW. Saya akan mengangkat judul mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini pada awalnya diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016 dan saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021. RUU PKS ini mencakup mulai dari pencegahan terjadinya kekerasan seksual, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur penanganan selama proses hukum. Saya membuat video aksi ini untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi saya dalam rangka kampanye advokasi virtual agar masyarakat terutama kaum milenial sadar akan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya RUU PKS ini sebagai payung hukum komprehensif untuk dasar bagi penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi adanya kasus-kasus kekerasan seksual dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara maksimal. Dalam menganalisis persoalan ini, saya menggunakan teori identitas dan deception. Identitas dapat diartikan sebagai kepribadian, ciri khas, pengenalan, maupun jati diri seseorang. Identitas juga merupakan reputasi diri dalam banyak makna, termasuk dalam hubungan sosial, budaya, karya, dan lainnya. Sementara itu, deception adalah manipulasi yang dilakukan seseorang agar tujuannya dapat tercapai. Kekerasan seksual diartikan sebagai kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Adapun jenis-jenis kekerasan seksual antara lain yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Berikut ini merupakan contoh nyata tindakan kekerasan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia dan viral pada tahun 2021 ini. Identitas tercipta karena adanya makna dan simbol. Setiap individu itu memiliki identitasnya masing-masing, sehingga orang yang satu tidak akan sama dengan orang lain. Identitas sangatlah penting dan dibutuhkan karena dengan adanya identitas dapat mempermudah setiap individu berhubungan atau berinteraksi, membangun relasi, dan sebagai alat pemersatu di mana dengan adanya identitas dapat menyuarakan keadilan, hak asasi, dan lain-lain melalui komunitas offline maupun online dan gerakan sosial lainnya. Individu-individu yang berada dalam hubungan atau komunitas tadi pasti memiliki tujuan dan harapan-harapan yang ingin dicapai. Hal ini jika dikaitkan dengan RUU PKS, di mana ia memiliki tujuan dan harapan untuk meminimalisasi adanya kasus kekerasan seksual dan melindungi hak-hak korban pelecehan seksual. Identitas yang dibuat RUU PKS ini dapat dilihat secara langsung, di mana banyak orang yang mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PKS ini yang dilakukan melalui demo di tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, saat ini karena situasi yang seperti ini, maka banyak orang yang menyuarakan aspirasinya melalui ruang virtual, baik itu di media sosial seperti aplikasi YouTube, Facebook, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi ini juga, banyak orang yang tidak bertanggung jawab itu malah menyalahgunakan media sosial, misalnya dengan menggunakan identitas palsu dalam kasus-kasus kekerasan seksual di dunia maya. Kemudian deception yang diartikan sebagai manipulasi yang bertujuan misalnya untuk memperoleh keuntungan. Banyak terjadi deception terutama di media sosial, di mana ini disebabkan oleh faktor utamanya banyak orang yang mudah percaya dengan orang lain dan tidak mencerna ulang informasi tersebut. Dalam RUU PKS juga terjadi deception seperti penyalahgunaan arti nama RUU PKS yang dianggap sebagai Partai Komunis. Padahal pernyataan ini salah besar. RUU PKS juga tidak kunjung disahkan salah satu faktor penghambatnya, yaitu di Indonesia, perilaku patriarki masih kental. Jadi, terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan disahkannya RUU PKS ini dan melakukan manipulasi agar tujuannya dapat tercapai atau memanfaatkan ini untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta lebih cerdas dan kritis dalam mempelajari RUU PKS. Di masa pandemi COVID-19 ini, solusi yang dapat ditawarkan dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual agar setiap orang tidak harus langsung ke kantor polisi dan mungkin ia sendiri takut untuk melapor secara langsung adalah dengan adanya pengaduan secara online atas kasus kekerasan seksual dan konseling secara online seperti tentang pendidikan gender kepada masyarakat untuk pencegahan kekerasan seksual. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam identitas RUU PKS membentuk identitasnya sebagai pencipta harapan yang bertujuan untuk meminimalisasi adanya kasus kekerasan seksual. Sementara itu, dalam deception, RUU PKS menjadi korban deception itu sendiri. Dengan ini, masyarakat diharapkan untuk lebih bijak dan kritis dalam memaknai arti dan tujuan RUU PKS. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyuarakan pendapat, aspirasi, dan keresahan yang banyak terjadi ini untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekian video dari saya, terima kasih.